Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pernyataan kedua. Oke. Mereka meyakini Nabi Isa yang disalib. Nabi Isa yang disalib. Kemudian dia disalib. Waktu disalib, dia berkata, Ya Ilya, lima syabaqtani. Wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Berarti Yesus bukan bapak. Karena dia sedang berbicara dengan zat yang lain. Jangan Salam, Elohim Bishem Yeshua HaMashiach. Selalu sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Firanda yang diusir oleh jemaahnya. Ya, dia diusir tanpa hormat, teman-teman sekalian ya. Dia berceramah begitu ya. Jadi ada jemaah ya yang tidak memang senang dengan ceramahnya karena memang suka mengganggu agama lain, teman-teman sekalian. Dalam ceramah-ceramah mereka itu mengganggu keimanan daripada kekristenan. Seperti tadi yang kalian lihat, dia membahas tentang Tritunggal. Eli lama sabachthani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Padahal teman-teman sekalian, mereka tidak mengerti tentang konsep ketuhanan dalam kekristenan. Bahkan mereka tidak tahu seperti apa Allah Kristen yang diimani oleh orang Kristen, tentang Allah yang Esa itu. Ya, dia tidak paham juga tentang doktrinal di Trinitas itu, yaitu tiga pribadi dalam satu hakikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hakikat yang sama, yaitu Allah, Bapa Yahweh, Yod Hevafe, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, mereka ngerocos, mereka seakan-akan kitab sucinya tidak sempurna jika tidak mengganggu Alkitab. Tapi tidak apa-apa, kita tonton ya teman-teman sekalian seperti apa ketika dia diusir. Berikut ini. Mereka meyakini Nabi Isa yang disalib. Nabi Isa yang disalib. Kemudian dia disalib. Waktu disalib, dia berkata, Ya Ilya, lima syabaqtani. Wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Ya, saya sampaikan kepada teman-teman saya waktu saya masih di Papua. Saya punya teman-teman orang-orang Nasara ya. Saya bilang, lihat, dalam Injilmu disebutkan Yesus berkata, wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Berarti Yesus bukan bapak. Karena dia sedang berbicara dengan zat yang lain. Jangan kalian berkata Yesus adalah bapak, bapak adalah Yesus. Kalau dia adalah bapak, bapak adalah dia, ngapain dia ngomong? Paham? Dia ngomong sama kan? Ya bapak, kenapa kau meninggalkan aku? Berarti ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Paham atau tidak? Berarti dua zat yang berbeda. Sementara mereka meyakini Allah ya Yesus adalah Allah. Lalu kalau gitu Yesus lagi ngomong sama siapa? Dia bingung juga gitu. Kau bilang Yesus adalah Allah, Yesus lagi ngomong sama siapa waktu dia berkata, ya bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Baik. Intinya akhirnya Yesus meninggal, Isa meninggal alaihissalam, menurut versi mereka. Waktu meninggal, setelah itu dikuburkan dalam kuburan. Setelah itu beberapa hari dia bangkit, yang dikenal dengan hari Paskah kalau nggak salah. Saya juga agak lupa, tapi intinya dia hari kebangkitan Isa Al-Masih. Mati, kemudian dia bangkit. Dia bangkit ya. Nah ini juga hal yang banyak membuat orang masuk Islam, terutama di Arab Saudi. Banyak orang Filipina masuk Islam gara-gara satu pertanyaan. Pertanyaannya begini. Karena mereka meyakini Allah adalah Isa, Isa adalah siapa? Allah. Satu di antara yang tiga. Orang Nasrani tentang Isa ada tiga pendapat. Yang pertama, Isa adalah anak Allah. Yang kedua, Isa adalah Allah. Yang ketiga, Isa satu dari yang tiga. Oke. Ketika orang-orang masih simpang siur dengan kesesatan Wahabi itu nyata atau cuman fitnahan belaka, inilah sebuah fakta yang menunjukkan bahwa Wahabi itu tidak diterima di mana-mana. Sebuah video memperlihatkan Ustadz Wahabi Firanda yang didatangi tim Aswaja pas di tengah-tengah ceramahnya. Daripada menyebar kesesatan berlarut-larut, tim Aswaja tersebut dengan tegasnya mengusir Ustadz Wahabi itu dan menghentikan ceramahnya di depan jemaah. Apalagi yang harus dipertanyakan dengan adanya kejadian tersebut. Dan Allah membela Nabi SAW dengan menurunkan ayat ini. Kata Allah, Ma anta binikmati rabbika bimajnun. Kau bukan orang gila wahai Muhammad SAW. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pernyataan kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna laka la ajran ghairu mamnun." Tenang. Duduk aja. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Pernyataan yang kedua, Nabi SAW sebutkan, sungguhnya engkau mendapatkan ganjaran yang tiada putus-putusnya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga adalah tasliyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiburan bagi Nabi. Nabi dituduh sebagai orang gila. Nabi disuruh bersabar. Dan Allah kabarkan engkau bukan orang gila, dan Allah kabarkan bahwasanya pahalamu tidak terputus-putus. Beda dengan kita kalau ingin pahala kita tidak terputus, kita harus melakukan amal jariah. Kalau Nabi semua yang dia kerjakan tidak pernah terputus, amalannya berlanjut terus. Itu bedanya Rasulullah SAW. Kita kalau mau amalan tidak putus-putus harus amal apa? Jariah. Adapun kita sholat putus. Selesai sholat pahala buat sholat. Nabi sekali sholat pahalanya tidak pernah terputus. Panjang ceritanya. Tapi ini sebagai contoh bahwasanya Nabi SAW luar biasa. Sungguh akhlak beliau adalah mukjizat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguhnya engkau berada di atas perangai yang agung. Lanjut aja. Lagi rame. Oke. Oke, teman-teman sekalian, itu yang kita sudah dengarkan bersama dari Ustaz Firanda. Ya, dia ngawur, cocomologi, bahkan juga mencoba untuk menjelaskan iman Kristen, tetapi semuanya keliru, teman-teman sekalian. Ya, jadi tidak heran ya jika dari umat Islam sendiri kemudian benci, bahkan menolak Ustaz Firanda ini. Bahkan mereka menganggap bahwa Firanda ini sesat, teman-teman sekalian. Berapa video yang beredar itu dianggap sesat, berlari aliran Wahabi, begitu kata mereka ya. Jadi saya tidak tahu seperti apa juga ya dalam aliran-aliran Islam ini, tapi mereka berkata bahwa si Firanda ini, Ustaz Firanda ini sesat, teman-teman sekalian ya. Nah, jadi dia diusir ya dalam satu ceramahnya, ya jemaatnya sendiri, umat sendiri, teman-teman sekalian, yang mengusirnya. Terjadi keributan, akhirnya tidak jadi untuk ceramah ya. Coba teman-teman memperhatikan di sini ya, ada tentara juga yang sempat berdiri karena ada keributan di luar sana. Ya, ada beberapa sebenarnya aparat di sana ya yang mendengarkan ceramahnya. Ya, tetapi orang-orang itu karena tidak suka dengan Ustaz Firanda karena pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, akhirnya dibubarkan dulu sekali, bahkan diberhentikan dia untuk berceramah. Karena bukan cuma 1-2 orang aja yang datang di sana, tapi dikatakan di sana ada tim ya, didatangi oleh tim Aswaja. Saya tidak tahu seperti apa. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat ya apa yang dibahas oleh Ustaz Firanda tadi tentang kekristenan, itu sangat menyesatkan, teman-teman. Apa haknya membahas kekristenan? Apa haknya menjelaskan tentang Tritunggal Allah ya yang disembah oleh orang Kristen? Karena katanya tadi itu Eli Eli lama sabachthani, berarti Yesus teriak Bapakku Bapakku, berarti ada zat lain katanya. Padahal dalam kekristenan kita tidak mengenal zat. Tetapi satu hal, teman-teman sekalian, yang menjelaskan kepada kita ya, Allah ya yang kita sembah itu memiliki 3 pribadi dalam satu hakikat, yaitu Allah yang kita sembah itu memiliki firman ya, hologos, dan juga Roh Kudus ya. Dan kita tahu, teman-teman sekalian, bahwa hologos ini, firman ini telah menjadi manusia. Jadi yang menjadi manusia adalah firman Allah, begitu ya, yang jadi firman. Tetapi firman itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di dalam ayat 14 yang dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, nah jadi teman-teman sekalian, ada begitu banyak ayat yang menjelaskan tentang ketritunggal Allah. Misalnya 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada 3 yang bersaksi di surga, yaitu ada Bapa, ada Firman, dan ada Roh Kudus. Ya, jadi sebenarnya teman-teman sekalian, apa yang dibahas oleh Ustaz Firanda ini itu sangat
sangat-sangat tidak etis karena dia bukan seorang Kristen. Nah, jadi jangan heran kalau kemudian dia harus menerima ganjarannya. Dia diusir saat berceramah di masjid ya. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.